Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winata Hadi Pratama dan di sini saya akan membuat dua VLAN di dalam switch yang sama dan memisahkan mereka berdua menggunakan metode VLAN trunking. Jadi tanpa basa-basi, mari kita mulai. Oke, pertama-tama saya ingin membuat labelnya dulu ya. Di sini saya ingin memasukkan IP address yang akan kita pakai, yaitu ini. Oke, 192.168.1.0 itu IP address yang bakal kita pakai untuk semua komputer. Setelah itu kita masukin PC-nya. Oh enggak, kita masukin ini bikin kotak dulu agar kita bisa memisahkan kedua VLAN ini. Jadi yang di sini tuh VLAN 10, yang di kanan VLAN 20 ya. Oke. Terus kita namain si VLAN-nya. Sini VLAN 10, kanan VLAN 20. Oke, setelah itu kita setup semua device-nya ya. Pertama, aku pengen setup device switch-nya. Di sini kita pakai dua switch. Yang pertama 2960 switch-nya, yang ini juga sama 2960. Terus kita siapin PC-nya atau client-nya ya. Sini. Nah, oke, kita udah siapin 4 komputer ya. Setelah itu kita setup si kabel-kabelnya. Ini ke FA0, ini ke FA2 ya. Yang di kiri semuanya ke FA2 si switch-nya. Kabelnya pakai kabel copper straight through. Yang di kanan connect-nya ke kabel FA3 untuk ke switch-nya. Nah, yang untuk FA1 ini, switch ini, kita pakai copper crossover dan colokan ke FA1 agar bisa ini ya, connect ke switch yang lainnya. Oke nih, setupnya udah selesai. Tinggal kita konfigurasi si IP address-nya dan switch-nya. Oke, kita konfigurasi IP address si komputernya dulu ya, semua komputer. Nah, ini IP address-nya sesuai yang kita udah rencanain ya. 192.168.10.1. Subnet masknya udah ditentuin. Default gateway-nya nggak usah diisi. Oke, ini lanjut ke komputer berikutnya ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke. Oke, udah siap nih PC-nya. Cuman masalahnya karena ini masih subnetnya masih sama, jadi kita bisa kirim dari sini ke sini. Jadi masih successful. Namun kita pengennya si kedua VLAN ini nggak bisa koneksi antara satu sama lain. Jadi yang VLAN 10, yang VLAN 20, VLAN 20. Kedua VLAN ini harus bisa berkomunikasi dengan VLAN diri mereka sendiri. Jadi rahasia dengan rahasianya ya. Nah, gimana caranya? Kita harus buka switch-nya dulu. Kita buka switch yang ini, yang di atas. Terus ke VLAN database, karena kita bikin VLAN ya. Di VLAN ini, aku pengen nambahin VLAN dengan nomor 10. Ada VLAN 10 ya. Dan nama VLAN-nya itu kita masukin aja lab biru. Karena yang di kiri itu kotaknya biru ya.
Setelah itu kita add. Nah, yang di kanan itu 20 dan labnya lab hijau karena ya hijau. Nah, setelah itu kita ke FA01, ganti aksesnya, mode ininya, switch portnya ke trunk. Oke, setelah itu kita ke FA2, lalu ganti vilanya menjadi lab biru karena FA2 ini nyambungnya ke VLAN 10 ya. Oke, setelah itu ke FA3. Nah, kalian lihat di switchnya itu FA3 nyambungnya ke lab kanan ya, lab hijau. Makanya kita masukin yang VLAN 20. Oke, udah selesai nih. Kita ke CLI, terus pencet N. Nah, setelah itu kita tulis write. Nah, sudah nih. Jadi konfigurasinya dibangun di dalam switchnya. Oke, switch 0 udah ini ya, udah dikonfigurasi. Sekarang kita ke switch yang selanjutnya. Nah, di sini secara garis besar sama. Jadi kita percepat aja ya. Oke, udah selesai di settingnya. Nah, yang switch atas dan switch bawah, tinggal kita tunggu mereka sampai hijau. Oke, udah hijau nih semua. Nah, seharusnya VLAN 10 dengan VLAN 20 tidak bisa berkomunikasi sama sekali, tidak bisa mengirim data dari satunya ke satunya lagi. Kita coba ya, kita coba ke VLAN 10, terus ke VLAN 20. Nah, ini nggak bisa. Bagaimana dengan ke VLAN 10-nya sendiri? Jadi kita ke VLAN 10, ke komputer yang lain di VLAN 10. Oke, successful ya. Coba kita coba yang kanan, yang VLAN 20. Nah, nggak bisa ya, karena kita connect ke VLAN 10. Nah, coba kita ke VLAN 20-nya lagi. Ke dirinya sendiri, VLAN dirinya sendiri. Successful. Nah, ini adalah namanya itu VLAN trunking. Dimana si switchnya itu mengkonfigurasi mana yang harus datanya harus kemana, dan jadi bisa dipisahkan ke VLAN-nya masing-masing gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.